Oke Sobat Power, ketemu lagi dengan saya Hari Engineering dari DPS Genset Power Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari speed control apa aja. Nanti kita coba lihat pada sisi dalam panel. Kebetulan kali ini saya akan di belakang saya ada genset Garmin tipenya 6LTAA8.9GA turbo ya. Ini 250 kVA Sobat Power. Nah, ini nanti yang akan kita koreksi ulang gimana sistem kelistrikan pada speed controlnya. Oke, ikutin terus Sobat Power. Tapi jangan lupa subscribe channel YouTube kita, follow Instagram kita. Oke. Oke Sobat Power, kali ini saya udah berada pada panel genset kita Garmin 250 kVA. Ini yang dipakai adalah Dipsy 4520 ya, untuk AMF atau auto startnya. Kita buka Sobat Power. Nah, ini sudah ada speed control atau biasa kita sebut gubernur bisa. Ini 24 volt Sobat Power, karena genset kita menggunakan aki 24 volt DC 120 ampere. Oke, sekarang saya akan jelaskan beberapa fungsi dari adjustment pada speed control berikut. Bisa kita lihat Sobat Power. Pada sisi sebelah kanan ini ada speed rate. Nah, ini kita putar searah jarum jam, maka RPM akan naik ke atas Sobat Power. Ini fungsi dari speed rate. Ini kalau kita putar searah jarum jam, maka RPM akan naik atau speednya akan bertambah. Lalu yang kedua ada tulisan idle di sini Sobat Power. Ini sebenarnya kalau genset kita nggak perlu kita setting seperti ini, karena idle ini nanti fungsinya untuk genset yang menggunakan idle. Jadi untuk mengatur berapa lama idle-nya, lalu genset akan run. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang fungsi potensiogen. Potensiogen ini untuk menyetabilkan putaran engine Sobat Power. Jadi kalau kita putar searah jarum jam saat engine hunting, maka gen ini bisa kita atur. Dia fungsinya untuk mengatur keseimbangan engine atau mengatur keseimbangan kestabilan RPM. Lalu selanjutnya ialah potensio stabilizer. Stabilizer ini Sobat Power, pada saat engine di beban, ada beban, saat engine benar-benar drop, RPM kurang dari 1500 atau sudah mencapai 1400, maka stabilizer ini kita setel searah jarum jam, kita kuatkan supaya kenapa? Supaya engine tetap bertahan pada RPM 1500 pada saat ada beban. Lalu selanjutnya ialah potensio drop. Ini Sobat Power, sebenarnya jarang kita gunakan, tapi akan saya jelaskan apa fungsinya potensio drop ini. Potensio drop ini berfungsi untuk mengatur kecepatan respon gubernur pada perubahan engine. Jadi pada saat gubernur atau aktuator di sana perlu kita setting, maka drop ini
ialah fungsinya untuk mengatur respon pada gubernur. Oke sahabat power, jadi drop ialah mengatur untuk keseimbangan respon pada gubernur. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara pemasangan sistem kelistrikannya. Dan ini dari mana aja sobat power? Kita tahu ini dari aktuator nomor 12, input nomor 34, lalu baterai nomor 56. Kita mulai dari baterai sobat power atau nomor 56. Nomor 56 ini harus kemasukan volt DC 12 atau 24 volt, tergantung berapa volt genset yang kita pakai, 12 atau 24. Nah, ini kalau nggak kemasukan maka speed control ini nggak akan bekerja sobat power. Dari sini setelah kita ukur ada 24 atau 12 volt, lalu kita ke input. Input ini nanti larinya ke MPU, magnetic pickup ini sobat power. Jadi semakin besar putaran engine, maka masuk pada input ini dibaca lalu dilarikan ke aktuator. Aktuator ini nanti yang akan mengatur besaran solar keluar masuk pada gubernur aktuator atau pada bospom sobat power. Jelas ya sobat power. Jadi baterai ini harus kemasukan 12 atau 24. Input ini nanti dapat tegangan dari MPU, dari putaran flywheel, nanti dibaca oleh MPU nomor 34, lalu dilarikan ke aktuator. Nah, besaran putaran dari MPU ini nanti yang menentukan besaran keluar masuknya solar pada aktuator atau pada bospom pada genset ini. Oke sahabat power, sudah jelas? Kalau sudah jelas, saya akan pindah ke mana yang namanya MPU atau aktuator atau gubernur. Oke, ikuti terus sahabat power. Oke sahabat power, nah, saat ini saya sudah berada di sisi genset yang terdapat ini magnetic MPU, yang ini nanti larinya kabel 2 ini ke speed control tadi sobat power. Oke, ini MPU fungsinya adalah membaca putaran pada flywheel atau roda gila sobat power. Jadi nanti dibaca oleh ini, nantinya akan disalurkan pada aktuator besarannya. Ini adalah kabel aktuator sobat power, yang cara pembacaannya ialah merespon besaran arus dari MPU ini tadi, seberapa cepat atau seberapa besar tegangan yang dialirkan oleh MPU, lalu dibaca oleh aktuator ini sobat power, untuk membesarkan keluar masuknya solar, besaran solar. Jadi semakin kecil putaran pada flywheel, maka akan dibaca direspon oleh speed control, yang nantinya akan membuka lebih lebar aktuator ini. Jadi genset akan stabil, terbeban atau enggak, maka genset akan tetap terbaca 1500 rpm sobat power. Paham ya? Oke sobat power, itulah beberapa fungsi dari speed control dan aksesoris apa aja yang sudah ada pada speed control itu tadi. Sudah jelas ya? Kebetulan genset yang kita pakai ini adalah genset Kamin 250 kVA. Ini sudah akan mau kirim sobat power. Lokasi pengirimannya ialah di Resort Labuan Bajo. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan berangkatkan ke lokasi sobat power. Oke sobat power, oke sobat power, itulah beberapa pengetahuan kecil dari kita
tonton terus channel YouTube kita, ikuti follow IG kita. Nantinya akan banyak kita sharing beberapa ilmu genset yang mungkin dapat bermanfaat untuk Sobat Power. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel YouTube kita, dan follow Instagram kita. Salam Sobat Power.